pernah banget. Dan apalagi sekarang lagi rame banget yang di Twitter akhir-akhir ini pakai banyak banget sih kasus yang akhirnya ke blow up. Mostly karena banyak korban yang speak up, even bukan korban tapi kayak teman-teman atau lingkungan sekitar korban yang speak up mengenai hal tersebut. Jadi kayak sekarang lagi rame banget di sosial media. Pernah, tentu saja pernah. Kalau kekerasan seksual di kampus kan aku karena setahun belakang masih online kan ya. Cuman kalau untuk mengetahui secara langsung belum, tapi hal yang aku tahu tentunya melalui media sosial, karena media sosial itu adalah media untuk bisa aku mengetahui dunia luar, begitu sih. Pernah sih, tapi kalau untuk spesifik di kampusku aku belum begitu tahu sih. Awalnya sih dari cerita temen ya biasanya, terus ya aku biasanya tuh lanjut dari nyari mandiri sih dari cerita temen itu. Pernah, dari penyintas dan juga dari berita dan juga dari teman-teman yang lain. Pernah. Beberapa temanku juga ada yang mengalami kekerasan seksual. Nah, tentu itu mungkin hanya sebagian kecil. Nah, aku yakin mungkin ini seperti fenomena gunung es. Kalau tentang kekerasan seksual, ini sebenarnya hal yang sudah lama terjadi di kampus. Dan kebetulan saya sejak tahun 2002 sudah berkecimpung di gender, di pusat studi gender, dan di Indonesia ini ada perkumpulan pusat studi gender. Dan dari situlah kemudian muncul banyak isu tentang kekerasan. Pertama dulu kekerasan di dalam rumah tangga ya, KDRT, kekerasan terhadap anak, dan yang terakhir ini kekerasan di dunia pendidikan, terutama di perguruan tinggi. Dan itu sudah mulai sekitar tahun 2010-2000 itu sudah muncul. Tetapi karena sekarang ini masuk pada prolegnas di DPR, maka hal itu menjadi mencuat lagi. Dan sekarang menjadi suatu hal yang menjadi hal yang urgent dan harus segera diselesaikan. Nah, inilah kemudian kalau saya ditanya kapan mendengarnya, sebenarnya kasus ini sudah lama. Tetapi penggodokan untuk Permenristek ini muncul 2-3 tahun terakhir ini benar-benar keadaan darurat inilah Permenristek ini muncul. Jadi dari instansi, dari pusat studi, kemudian dari teman-teman di pusat studi, teman-teman di perguruan tinggi lain. Jadi secara tidak langsung saya sudah pernah mendengar, dan kemudian dipertegas lagi di media-media informasi. Enggak banget sih, enggak banget. Menurutku bukan cuma di kampus, tapi yang namanya kekerasan seksual itu bener-bener nggak bisa ditoleransi apapun alasannya, dimanapun itu, di kampus ataupun di publik. Menurutku itu bukan sesuatu hal yang bisa dibenarkan. Sebenarnya kekerasan seksual di dalam kampus tuh udah banyak kali terjadi ya, namun dari kita masih sering kaget ataupun terkejut kalau misalnya ada kekerasan seksual di kampus gitu sih. Pendapatku itu fatal banget ya, apalagi kan lingkungan kampus seharusnya itu isinya tuh orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang harusnya punya dampak baik, tapi malah dijadikan tempat terjadinya kekerasan seksual. Menurutku itu sangat fatal banget sih. Kekerasan seksual dalam kampus itu kelihatannya sedikit, padahal sebenarnya banyak. Karena bentuk kekerasan seksual itu nggak cuma sekedar apa yang dinilai sama orang terlihat besar, tapi banyak sekali kekerasan dan pelecehan-pelecehan yang selama ini dinormalisir, dan kita sama-sama nggak menyadari kalau itu sebenarnya sebuah pelecehan dan kekerasan seksual. Ya kembali bahwa kekerasan seksual ternyata memang hadir dimanapun itu. Dia hadir di ruang-ruang yang bahkan kita setiap hari hadir di sana, contohnya di kampus. Dan kita tidak boleh menutup mata akan hal itu, bahwa memang kekerasan seksual adalah salah satu fenomena tadi ya, seperti katakannya itu gunung es, dia hanya terlihat sedikit, tapi nggak tahu di bawahnya ada banyak seperti itu. Kalau kita bercerita kekerasan seksual itu sebenarnya ada dua yang mendasari ya Mbak ya, bahwa di sini munculnya kekerasan seksual itu karena relasi kekuasaan dan juga relasi gender ya. Kalau kita sudah mendengar kuliah tentang gender, kita sudah bisa memetik dari gender. Relasi kekuasaan
kekerasan seksual itu terjadi karena memang ada yang menjadi korban, kemudian ada yang menjadi pelaku. Nah itu, dan pelaku dan korban ini punya suatu hubungan kekuasaan, di mana satu orang menjadi korban ini yang dikuasai, satu orang menjadi orang yang menguasai. Dan yang menguasai mempunyai peranan yang penting karena dia memegang kunci, seperti misalnya bimbingan begitu ya, kalau kamu tidak mau begini maka kamu tidak lulus, maka kamu tidak bisa ujian dan sebagainya. Itu adalah relasi. Kemudian orang yang menjadi korban inilah mau tidak mau dia harus melakukan apa yang diminta oleh orang yang menguasai. Juga kemudian ada relasi gender. Di dalam masyarakat ini masih tumbuh pemahaman bahwa laki dan perempuan itu mempunyai suatu perbedaan dalam bidang perilaku, dalam memaknai tubuhnya dan sebagainya, itu ada perbedaan. Nah, ini yang kemudian memunculkan bahwa perempuan itu sebagai pihak yang subordinasi, yang termarginalkan, yang bisa berlakukan karena status laki dan perempuan itu, bukan karena kodratnya, tetapi bagaimana perempuan ditempatkan bahwa sebagai makhluk yang nomor 2. Anda kalau di kampus itu biasa kan menjadi ketua, menjadi apa kan biasanya laki-laki ya, begitu perempuan kemudian kamu bisa apa. Nah disitulah kemudian sepertinya perempuan itu tidak diberdayakan, padahal itulah relasi gender dan anggapan di masyarakat seperti itu, dan itu kemudian terjadi di dalam kampus. Nah, kekerasan itu banyak sekali, bukan hanya kekerasan secara fisik, tapi juga kekerasan secara verbal, non-verbal, apalagi sekarang kalau dunia kampus masih menggunakan media sosial, menggunakan internet, menggunakan YouTube dan sebagainya, itu memunculkan masalah-masalah kekerasan seksual. Sejauh ini yang aku tahu mostly banyak banget kampus-kampus yang menutup telinganya dari kabar-kabar atau kekerasan seksual ya, kayak banyak banget yang tutup kuping lah gitu untuk tetap menjaga nama baik dari kampus tersebut. Dari aku sendiri belum mengetahui bagaimana universitasku untuk melakukan upaya sebelum adanya rancangan undang-undang dari pemerintah ya. Namun kalau yang aku tahu dari kasus-kasus sebelumnya, pihak kampus itu ya ada yang melakukan perlindungan, namun juga ada yang beberapa malah berlaku tidak adil untuk korban, sehingga dari korban sendiri malah menjadi pelaku yang seperti mencemarkan nama baik kampus, padahal sebaliknya gitu. Pernah denger sih kalau untuk di kampusku sendiri itu aku taunya ada WeCare UNS, di mana itu tempat orang-orang tuh bisa melapor kalau misalnya dia tuh sebagai korban dari kekerasan seksual. Terus secara nggak langsung juga itu kampus tuh mendukung banget loh, kayak setahu aku kayak webinar anti kekerasan seksual itu sangat didukung oleh kampus, dan itu menurutku mantap sih. Setahu aku di pihak kampus mungkin emang ada peraturan tentang pelarangan asusila, tapi sepertinya kurang untuk mengatur mengenai pelecehan dan juga kekerasan seksual secara lebih komprehensif. Tahu kok dari kampus ya, ketika kita bicara soal kampus, tapi aku coba tarik ke sivitas akademika secara keseluruhan, bahwa sempat ada sebenarnya forum untuk membahas terkait draft ini kekerasan seksual seperti itu. Ini juga dibahas barengan dengan draft tata tertib mahasiswa. Nah, sebenarnya juga itu ada salah satu poin, tapi ya aku belum tahu tindak lanjutnya gimana. Ini menjadi PR kita bersama. Saya beberapa hari yang lalu berdiskusi dengan NGO, satu NGO yang melakukan pendampingan. Ternyata di tempat kita di beberapa fakultas kekerasan seksual itu sudah terjadi, dan itu malah pihak-pihak di luar dari UNS ini yang melakukan pendampingan. Apa kita tidak miris dengan keadaan di kampus kita yang sudah seperti itu? Harusnya ini kita bergerak. Nah,
melihat seperti itu, kemudian kami dari Pusat Studi Gender kemarin dan hari ini mungkin sedang menggodok tentang rekomendasi kepada rektor mungkin lewat senat universitas dan sebagainya, bagaimana kita menciptakan sistem yang mempermudah baik itu pendidik, baik itu mahasiswa, baik itu tenaga kependidikan, bagaimana atau caranya kalau terjadi kekerasan seperti ini, apa yang harus kita lakukan. Nah, itu harusnya kita membuat suatu sistem itu yang belum terbangun. Meskipun kemarin saya mengikuti webinar dari beberapa BEM sudah setuju kita menciptakan kampus aman. Tetapi kan kita belum punya wadah. Masih sporadis, masih BEM pertanian, mungkin BEM vokasi, mungkin. Nah, itu kenapa kita tidak satu wadah, kemudian kita sama-sama dari BEM, karena saya tahu kekuatan BEM itu pasti didengar oleh pihak pusat di sini rektoran pasti terdengar, tetapi kemudian dia harus juga kerjasama dengan berbagai pihak, misalnya konsultan hukum, pendamping, misalnya psikologis dan sebagainya. Kemudian dari kekerasan berbasis gender kita bisa kerjasama dengan Pusat Studi Gender. Nah, ini membentuk sistem ini yang belum kita bikin. Jadi masih satu menciptakan kampus aman, sini ada women yang peka terhadap kekerasan, tetapi kita belum satu suara. Nah, itu yang pengen saya sebenarnya, kapan kita dengan BEM di berbagai fakultas ini kita duduk bareng lah, kita santai aja. Karena kalau kita dari pusat studi itu bergerak sendiri tidak mungkin bisa. Tapi dengan siapa yang nanti kalau misalnya terjadi mahasiswa, apakah saya bisa mendekati mahasiswa kalau tidak melalui BEM? Bagaimana itu juga pendekatan terhadap dosen? Apakah juga tenaga kependidikan itu kan juga terjadi karena relasinya macam-macam. Nah, itu kita buat sistem, kita buat wadah, dan kemudian kita ciptakan alur. Karena di dalam Permendikbud ini juga harus dibuat satgas. Nah, tapi kan itu pada level nanti ya, kalau ini Permendikbud sudah diundangkan, kita punya dasar yang kuat, kemudian kita beraudiensi dengan rektor, kemudian kita bikin satgas. Tetapi sekarang ini darurat, ini mau diapakan? Kalau tiba-tiba muncul sekarang ada, misalnya ya, kita nggak mau berpikir negatif ya. Misalnya ada perkosaan di fakultas teknik misalnya, kita mau apa? BEM teknik ditanya. Nah, kita nggak punya dasarnya, Bu, kita nggak punya sistemnya, bagaimana? Nah, kalau kita punya wadah, kita punya sistem, kita bisa membuat rekomendasi. Itu yang pengen saya. Tapi bagaimana nih mau mulainya? Mungkin dari BEM ini kita sama-sama duduk bareng, kita mulai dari tingkat bawah dulu, bagaimana menciptakan kampus yang aman dulu, tetapi dari pergerakan itu baru nanti kita rekomendasi ke tingkat atas. Itu yang pengen saya lakukan, cuma saya nggak tahu belum tahu caranya untuk membuat suatu sistem seperti itu. Ya, semoga segera terrealisasikan. Iya. Dan kami dari pihak BEM juga menanti hari Iya. itu sebenarnya. Oke, nanti kita bisa bicara, kita bisa sarasean bareng, kita bisa kumpul apa yang bisa kita lakukan dalam waktu dekat. Oke, kalau dari aku sendiri sih aku setuju banget adanya Permendikbud nomor 30 ini, karena benar-benar ngebantu banget buat mahasiswi ya lebih tepatnya dalam melakukan akademik ya, atau kayak perkuliahan, kayak jadi lebih bisa tenang lah gitu seandainya terjadi kekerasan seksual. Ya kita sih berharapnya nggak ada lagi, cuma sepertinya di yang sekarang ini kayak benar-benar lagi banyak banget, dan menurutku tidak menutup kemungkinan akan terjadi kasus hal yang serupa. Dan menurutku Permendikbud nomor 30 tuh harus terrealisasi, jangan cuma jadi tulisan aja. Jadi aku sendiri setuju ya adanya Permendikbudristek, karena dengan adanya Permendikbudristek tuh ada kejelasan untuk korban kekerasan seksual, di mana kekerasan seksual itu kan tidak hanya secara fisik saja, namun juga melalui komunikasi juga. Nah, dengan adanya kekerasan seksual ini sudah merajalela, tentunya pihak kampus perlu adanya sebuah pegangan, di mana mereka harus menindaklanjuti pelaku, kemudian menangani korban yang
telah menjadi korban kekerasan seksual gitu. Jadi dari saya sendiri setuju walaupun di luar sana ada pro kontra mengenai Permendikbudristek begitu. Kalau aku pribadi setuju banget. Karena menurutku kebijakan itu yang mungkin ditunggu oleh semua sivitas akademik kali ya. Karena dengan adanya kebijakan itu akan memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh sivitas akademik kan. Apalagi ini tentang kekerasan seksual, bukan hal yang memang harus dicegah dan benar-benar ditangani ketika itu terjadi. Dan aku setuju banget selama sosialisasinya itu juga benar. Aku super setuju sama adanya Permendikbudristek ini karena jelas banget itu sangat-sangat memberikan sesuatu yang bagus kepada para korban, para penyintas, terlebih juga untuk mencegah adanya kekerasan dan juga pelecehan seksual yang mungkin akan terjadi ke depannya. Dengan peraturan adanya Permendikbudristek tentang PPKS ini, itu akan sangat mendorong setiap kampus untuk bisa punya kebijakan terkait penanganan dari kekerasan dan juga pelecehan seksual ini, dan harus segera diimplementasikan dengan maksimal. Tentu saya setuju ya. Kenapa? Karena ya seperti tadi bahwa masalah kekerasan seksual sudah menjadi masalah publik tentunya. Ini sudah menyentuh ranah publik, dan oleh karena itu ya kita tidak boleh menutup mata. Oleh karena itu hadirnya kebijakan ini adalah kebijakan progresif yang tentu harus didukung seperti itu. Dan oleh karena itu saya setuju dan memang ini harus dilaksanakan. Terima kasih. Jadi sebetulnya saya tidak harus mengatakan setuju, tapi kita harus membuka pikiran kita bahwa keadaan inilah yang sekarang terjadi. Kita tidak bisa menutup. UNRI hari ini bergerak dosen, mahasiswa untuk memperkuat dekan, yaitu kalau nggak salah dekan yang kena kasus itu untuk diberhentikan sementara. Ini hari ini saya mendapat berita untuk bergerak. Kan kita tidak mau seperti itu, ya, inginnya seperti itu. Nah, itulah menyebabkan mengapa saya katakan saya bukan setuju tidak setuju, tapi kita harus melihat bahwa bukti nyatanya ada. Kemudian yang pertama, bahwa undang-undang atau peraturan yang mewadahi kekerasan dalam perguruan tinggi itu belum ada. Undang-undang KDRT itu hanya mengurus atau mewadahi kekerasan dalam rumah tangga, padahal kita dalam dunia kampus. Undang-undang perlindungan anak itu umur sampai 18 tahun, padahal Anda di kampus itu lebih dari 18, nggak mau kan, kita nggak bisa menggunakan undang-undang perlindungan anak. Undang-undang perdagangan orang itu kan ada yang perdagangan dan sebagainya, kita tidak bisa. Jadi paling penting ya itu undang-undang penghapusan dan pencegahan kekerasan seksual, itu sebenarnya urgensinya di situ. Kemudian kita sudah melihat data hampir 70%, 60% itu pernah terjadi. Cuma beritakannya itu tidak ada. Coba Anda selidiki aja di FISIP aja mungkin ada. Saya sendiri pernah, mahasiswa datang ke rumah saya 5 orang nangis karena merasa dilecehkan. Sampai tetangga saya dikiranya saya yang di demo. Ini di demo mahasiswa. Ternyata mahasiswa itu nangis karena dia merasa dilecehkan. Akhirnya ganti pembimbing. Akhirnya saya berurusan dengan Kaprodi. Saya meskipun itu sudah terjadi lama, dan saya ingin melaporkan ke dekan, mahasiswa, Bu, jangan dilaporkan. Kita masih mau menyelesaikan kuliah, masih menyelesaikan skripsi. Nanti kalau saya melaporkan, saya malah jadi tidak lulus dan sebagainya. Nah, kekhawatiran itulah perlu ada pendampingan, penanganan. Nah, ini siapa yang bisa? Nah, jadi memang diperlukan undang-undang yang melindungi kalau terjadi seperti itu. Kita juga sekolah kan jadi nyaman kan, Anda dikirim orang tua ke sini untuk sekolah, mendapatkan hak untuk pendidikan. Tapi di dunia pendidikan yang seharusnya kita aman, kita nyaman, kita belajar, malah ada suatu kasus. Nah, jadi undang-undang ini urgent dan harus segera sebenarnya. Cuma memang ini masih perdebatan di DPR ya, jadi pro dan kontra, tapi kita lepas dari itu saja. Kita tidak perlu sampai apakah setuju tidak setuju, yang penting kampus kita aman. Seperti itu. Ya. Terrealisasi. Itu udah menggambarkan semuanya. Jadi buat apa pemerintah
bikin undang-undang atau peraturan tapi nggak bisa direalisasikan. Semoga kampus-kampus semuanya bisa nerima itu sih dan bisa merealisasikan hal tersebut. Tentunya dari pihak kampus, terutama Sivitas Akademik, dapat menerapkan Permendikbudristek ini dan mengupayakan agar Permendikbudristek ini dapat digunakan secara baik-baiknya, baik untuk melakukan tindakan sanksi kepada pelaku di mana pelaku itu jera, artinya pelaku ini tidak mendapatkan kesempatan lagi untuk bekerja di lingkungan akademik ataupun di bidang yang lain. Kemudian untuk korban, diharapkan korban mendapatkan perlindungan dan juga penanganan secara mental dan juga fisik, di mana korban juga segera sembuh dari traumanya. Kemudian dari saksi juga diberikan keamanan baik untuk agar tidak terancam kehidupannya. Mestinya kan karena saksi dan juga korban kan sering diancam oleh pelaku agar tidak melakukan pengajuan atas tindak kekerasan tersebut. Terima kasih. Harapanku sih simpel ya. Aku berharap semua Sivitas Akademi dari dosen, tenaga pendidik, tenaga kerja, dan mahasiswa itu bisa menjadi implementer yang baik. Harus ngambil peran dalam kebijakan itu dengan baik. Aku berharap lingkungan kampus, terutama kampus UNS, bisa menerima dengan baik adanya Permendikbudristek PPKS ini, karena hal ini adalah hal yang sangat-sangat dinantikan oleh kami, terutama perempuan yang selama ini kami merasa masih tidak aman ada di kampus karena adanya ancaman pelecehan dan juga kekerasan seksual yang dapat menimpa kita kapanpun dan dimanapun. Jadi kami berharap pihak kampus dapat benar-benar mengambil tindakan yang pro terhadap korban dan dapat mengambil kebijakan yang mendukung akan Permendikbud ini supaya dapat menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman untuk semuanya. Di lingkungan kampus sendiri tentu setiap kebijakan yang bagus, karena saya berasal dari kebijakan publik, akan menjadi tidak baik ketika tidak dilaksanakan juga dengan baik. Oleh karena itu harapan saya tentu bagaimana kita semua bersama untuk melaksanakan, menjalankan kebijakan ini, karena ini kebijakan untuk kita semua. Ya, kemarin kalau mengikuti webinar yang diikuti oleh Komnas Perempuan, kemudian ada SMA dan Prof Ismi, sudah ada kesepakatan atau sudah kampus akan siap untuk mengakomodir semuanya. Berarti kan kita sebenarnya siap, cuma kita tinggal bagaimana untuk bergerak ini. Untuk Permendikbud ini, meskipun ya ini sebenarnya kan begini, kalau secara logika saja sebenarnya ini kan peraturan yang bagus untuk didoknya itu kan itu pada level atas, tetapi bagaimana berlakunya di dalam kampus itu kan sebenarnya kita butuh perlindungan. Anda sebagai mahasiswa rasa aman, saya dosen bisa ngomong, bisa ngajar juga aman, tidak dicurigai ya. Kalau dosen perempuan tidak dicurigai, tapi kalau dosen laki-laki bicara ya, karena saya sendiri juga mengalami bagaimana dosen dengan dosen dilecehkan ya. Saya pernah mengalami ya pada waktu itu, bagaimana dia baru ngomong, kalau ini omongan ini dilanjutkan pasti akan berdampak pada pelecehan. Saya kemudian tidak menanggapi, saya keluar dari ruangan itu. Ya, seperti itu kan juga saya nggak aman. Saya bekerja, kemudian saya sendiri antara dosen dan sebagainya juga ada rasa was-was. Tetapi ada perlindungan ini, nanti kita akan lakukan sosialisasi ke itu. Kemudian yang kedua, bahwa kekerasan seksual ini berdampak pada masa depan itu loh. Ya kan? Coba kalau dosennya itu nyun sewu punya anak perempuan digitukan, kayak apa rasanya? Ya kan? Ya kan, saya punya anak perempuan, besok Anda juga menikah anak perempuan, masa depannya juga masih panjang dan sebagainya. Kalau ada undang-undang ini, ada aturannya, ada sistemnya, kemana saya harus melapor, kemana saya harus melakukan pendampingan dan sebagainya. Makanya itu perkara didok di tingkat pusat dan sebagainya, itu urusan mereka mau sampai berkelahi dan sebagainya, urusan kata-kata di sini. Yang penting kita punya rasa aman di sini. Jadi kayak seperti itu. Kemudian yang kedua, bahwa hak setiap warga negara mendapatkan pendidikan juga yang perlu.
ditambah sekarang pendidikan dan rasa aman, itu ya yang penting di situ. Saya kira itu yang saya lakukan karena pengalaman pribadi saya dan di pusat studi kami pernah melakukan penelitian tentang kekerasan ini. Kalau Anda mau mendalami tentang penelitian itu, bisa Bu Rina, itu anggota di pusat studi ini, pernah melakukan penelitian ya, meskipun di lingkungan ini tentang berbagai kekerasan seksual. Mungkin Anda bisa bertanya, dan dari situ kemudian muncullah bahwa undang-undang ini memang amat sangat diperlukan untuk kampus. Segera disahkan. Saya titip pesan aja ke BEM, ayo kita kapan kita bisa sama-sama, kita bisa mungkin dalam bentuk diskusi bersama, kita membuat rekomendasi siapa aja yang bisa kita lakukan, karena kasus-kasus yang banyak terjadi kan yang muncul di FISIP, Anda sudah tahu. Saya juga pusing juga dimarahi sama Bu Dekan kenapa tidak lapor dan sebagainya, karena saya juga menjaga mahasiswanya, saya juga pelakunya teman saya dan sebagainya. Saya kena teguran Bu Dekan dan sebagainya, tapi ya ternyata sudah sampai ke pendampingan dan dari LBH Hukum UNS sudah bisa diselesaikan. Nah, itu kan hanya 1-2 kasus yang tampak. Apalagi sekarang modelnya kan daring, Mbak. Ya, modelnya kan daring, kita nggak tahu mahasiswa sama dosen di balik daring itu ada apa. Ya, kalau pertemuan kuliah gini enak, kita kuliah, kemudian kita konsultasi, bisa lihat kiri kanan. Tapi kalau konsultasinya di luar, karena yang saya tahu ada yang mahasiswa sampai tidak melanjutkan skripsinya karena dilecehkan dan divisi. Sekarang mahasiswanya tidak melanjutkan, kan sayang. Seperti itu, padahal hak dia mendapatkan pendidikan. Ya, terima kasih ya. Jadi Permendikbud 30 2021 ini memang menjadi hal yang penting juga bagi mahasiswa, dosen dan tenaga pendidikan, terutama pada sivitas akademika. Dan kita harus tahu bahwa kekerasan itu muncul dari tadi relasi kekuasaan dan relasi gender. Nah, untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi kekerasan seksual, karena kekerasan seksual itu bukan hanya kekerasan secara fisik, secara verbal, non verbal itu, maka kita harus menciptakan kampus yang aman. Nah, kampus yang aman itu bisa capai apabila kita sudah punya sistem, sudah punya wadah bagaimana kita menciptakan itu, dan siapa anggotanya, siapa yang terlibat. Bisa kita dari mahasiswa yang diwakili oleh BEM, mungkin beberapa dosen di pusat studi kami juga gender, dan kemudian juga pendampingan dari mungkin kita bisa kerjasama dengan beberapa LSM pendamping perempuan dan anak misalnya, seperti itu. Juga Biro Hukum yang ada di UNS sebagai konsultan apabila ada kasus-kasus yang harus masuk ke hukum. Nah, itu yang perlu segera kita lakukan supaya besok kalau kita sudah kuliah secara offline, kita sudah punya sistem, kita sudah punya sarana bagaimana kita menciptakan yang kampus yang nyaman, aman, dan mungkin kondusif ya untuk kita belajar. Juga kan belajarnya tidak hanya secara teoritis, tetapi secara praktisi juga seperti itu. Saya kira itu.